semua, kali ini kita akan belajar materi tentang wawancara. Sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup, waktu berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang tahu apa itu wawancara? Jadi, wawancara adalah suatu kegiatan percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, merupakan kegiatan tanya-jawab lisan ketika dua orang atau lebih berhadapan-hadapan untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, dan motivasi seseorang. Atau secara singkat, wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Nah, berikut adalah jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara tidak terpimpin. Kegiatan wawancara tidak terpimpin adalah kegiatan tanya-jawab yang dikuasai oleh perasaan dan keinginan. Pewawancara tidak mempersiapkan pedoman kegiatan wawancara, sehingga tidak ada pokok persoalan yang menjadi fokus dalam wawancara ini. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wawancara tidak sistematis, melompat-lompat dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya tanpa ada kaitannya. Seringkali wawancara tidak terpimpin lebih mendekati pembicaraan bebas. Kemudian jenis kedua ada wawancara terpimpin. Tujuan dari wawancara terpimpin adalah sebagai alat pengumpulan data yang relevan bagi tujuan suatu penelitian. Wawancara mempersiapkan pedoman wawancara, topik wawancara, tujuan wawancara, dan pelaksanaan wawancaranya dipersiapkan matang sebagaimana mestinya. Dalam wawancara terpimpin juga disusun kerangka pokok yang dikaitkan dengan hipotesa dan asumsi penting yang dilakukan. Diperlukan juga kemampuan kecakapan berbicara untuk mendukung kemampuan berwawancara dalam jenis wawancara ini. Selanjutnya ada wawancara bebas terpimpin. Ini merupakan kombinasi dari wawancara tidak terpimpin dan wawancara terpimpin. Dipersiapkan pedoman wawancara dan pengarahan pembicaraan yang berupa kerangka pertanyaan yang dipersiapkan secara sistematis, memiliki ciri fleksibilitas dan keleluasan, atau pewawancara dapat mengarahkan pembicaraan langsung pada pokok pembicaraan. Wawancara ini sering digunakan untuk menggali gejala kehidupan seperti keyakinan, motivasi, juga harapan. Lalu ada wawancara pribadi. Wawancara pribadi ini tuh bentuknya pewawancara dan narasumber duduk saling berhadapan, memiliki privasi atau kesendirian seperti itu, dan sifatnya terperinci. Dia dengan wawancara pribadi dengan mudah memperoleh data yang intensif secara maksimal, biasanya digunakan untuk tujuan khusus seperti pembicaraan dokter dan pasiennya. Selanjutnya ada wawancara kelompok. Wawancara kelompok adalah seorang pewawancara menghadapi dua atau lebih narasumber. Tanya jawab antar pewawancara dan narasumber terjadi bukan secara bergilir, tapi saling menguatkan dan melengkapi setiap penjelasan-penjelasan yang diberikannya. Setiap narasumber tidak ada yang jadi juru bicara, sehingga setiap narasumber memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam memberikan jawaban dan informasi. Karena tadi aku sudah mention tentang pewawancara dan narasumber, sebenarnya apa sih mereka itu? Jadi narasumber dan pewawancara adalah orang-orang yang ada dalam wawancara. Yang pertama ada narasumber. Narasumber adalah seorang informan yang dibutuhkan pewawancara untuk menjawab pertanyaan. Sedangkan penanya atau pewawancara adalah seorang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi-informasi tertentu. Lalu, karena tadi sudah ada penanya dan penjawab, atau tadi ada penanya dan narasumber, berarti ada sebuah pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri, bagaimana sih ciri-ciri pertanyaan yang baik? Nah, berikut adalah ciri-ciri pertanyaan baik. Yang pertama, pertanyaan sesuai topik. Kemudian tidak mengarah ke jawaban yang hanya bisa dijawab iya dan tidak. Pertanyaan itu bersifatnya menggali lebih banyak informasi. Kemudian diawali oleh kata tanya seperti apa, mengapa, bagaimana. Lalu pertanyaan fokus dan
atau tepat sasaran, lalu dia juga menggunakan bahasa yang sopan, baku, dan mudah dimengerti, antar pertanyaan bersifatnya berkesinambungan atau bersambung. Lalu ini ada kegiatan yang sebaiknya dilakukan pewawancara sebelum wawancara. Yang pertama, pewawancara sebaiknya menentukan topik wawancaranya, lalu menentukan narasumbernya yang berkaitan dengan topik tersebut. Setelah itu menyusun daftar pertanyaan, membuat janji dengan narasumber, kemudian menunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu sebelum sesi wawancara dimulai. Lalu menggunakan pakaian yang sopan, berbicara dan bersikap yang santun. Kemudian sebelum benar-benar bertemu juga berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaannya. Lalu ini adalah hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh pewawancara saat hari wawancara. Yang pertama, dia bisa membawa buku catatan dan alat perekam untuk mencatat atau merekam hasil wawancara atau jawaban dari narasumber. Kemudian dia juga sebaiknya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai sesi wawancara, menyampaikan tujuan wawancara, kemudian memulai sesi wawancara dengan pertanyaan yang ringan, mencairkan suasana, serta menyebutkan nama narasumber secara lengkap. Ini juga digunakan untuk nantinya hasil wawancara juga untuk memastikan narasumbernya apakah benar yang dimaksud. Selanjutnya juga ada mendengarkan jawaban secara seksama, menghindari memotong ucapan karena itu biasanya bersifat tidak sopan. Kemudian menghindari meminta ulang jawaban dari narasumber, menghindari pertanyaan yang berbelit, menghindari pertanyaan yang menyinggung narasumber atau yang bersifat pribadi, serta mampu mengambil kesimpulan dan menghindari mencatat jawaban yang tidak perlu. Jadi yang perlu-perlu saja, to the point gitu ya. Kemudian karena tadi sudah sebelum, saat, dan setelah ini ada setelah wawancara. Setelah wawancara, pewawancara sebaiknya mohon undur diri, kemudian mengucapkan terima kasih kepada narasumber karena sudah menyediakan waktunya untuk diwawancarai, lalu menyampaikan permohonan maaf jika selama sesi wawancara melakukan tindakan atau ucapan yang kurang mengenakan atau kurang berkenan, serta menyusun laporan wawancara. Nah, laporan wawancara ini ada isi yang coba aku susun secara sistematis. Jadi berikut adalah isi dari laporan wawancara. Yang pertama ada pendahuluan yang mencakup latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, serta waktu dan tempat kegiatan. Lalu ada juga isi wawancara yang berisikan nama narasumber, kemudian nama pewawancara, serta transkrip hasil wawancara. Yang terakhir ada penutup yang berisi kesimpulan serta saran. Yang pertama di latar belakang tadi, latar belakang termasuk dalam pendahuluan, dia berisi mengenai alasan mengapa kegiatan wawancara dilakukan, seperti isi itu tentang deskripsi kegiatan dan suasana wawancara itu, kemudian mengapa mengambil topik wawancara, dan alasan kenapa laporan wawancara harus dibuat. Selanjutnya ada maksud dan tujuan. Dia berisikan maksud dan tujuan dari wawancara. Lalu ada topik wawancara yang berisi tentang topik atau bahasan yang dibahas dalam wawancara tersebut. Selanjutnya ada waktu dan tempat kegiatan, berisi pemberitahuan mengenai latar tempat dan waktu kegiatan. Berikut adalah contoh pengisiannya. Jadi nanti wawancara dilakukan pada hari tanggal, kemudian ada waktu, pukulnya seperti itu, pukul sekian sampai pukul sekian, serta tempat wawancaranya. Selanjutnya ada isi, ini ada nama narasumber, kemudian ada nama pewawancara yang melakukan wawancara. Kemudian ada transkrip hasil wawancara berisi pertanyaan pewawancara dan jawaban yang diberikan narasumber dalam bentuk tertulis. Serta yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan dari kegiatan wawancara serta saran yang saran yang berisikan saran yang pembuat laporan berikan untuk narasumber. Sampai sini adakah yang mau bertanya? Oke, jika tidak,
Mari kita melakukan praktik wawancara yang sifatnya itu yang tidak terpimpin ya teman-teman. Yang pertama tadi yaitu jenis wawancara tidak terpimpin. Jadi di sini melakukan wawancara singkat saja seperti bertanya kabar, kemudian bertanya mungkin apa yang akhir-akhir ini sedang dilakukan, atau mungkin tadi pagi habis sarapan apa, apa yang kamu cita-citakan, seperti itu. Baik, jika yuk praktik wawancara sudah selesai, kita latihan soal dulu yuk untuk memahami kembali materi wawancara pada kesempatan kali ini. Berikut adalah latihan soalnya. Baik, sekian materi wawancara Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kita mengakhiri sesi belajar ini, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah cukup, waktu berdoa selesai. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.